Shalom, puji Tuhan. Segenap keluarga dan jemaat Tuhan yang hadir pada sore ini, mewakili majelis Gereja Pop Jemaat Lahiroi, saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah kembali walaupun bersifat online akibat pandemi COVID-19, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan hikmat kita untuk memuji memuliakan namanya. Kita akan masuk dalam ibadah pembukaan IRT dan kategorial. Jemaat disilahkan berdiri. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Nya yang senantiasa memenuhi kehidupan kita, dan sampai saat ini kita pun masih merasakan cinta kasih Tuhan dalam ibadah pembukaan IRT dan kategorial ini. Allah memberkati kita, Allah mengasihi kita, Allah senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan seperti kata pemazmur. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita angkat pujian, nyanyian jemaat, Kidung Keesaan 6 ayat 7. Bergembiralah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Pun kita bernyanyi bersyukur mengagungkan Tuhan, padukanlah suara malurkan Dia yang Maha Pemurah. Bergembiralah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Haleluya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah pembukaan pelayanan, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial yang berlangsung saat ini, kiranya terjadi dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit bumi dan sekalian isinya, yang senantiasa memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas sidang jemaat sekalian anugerah rahmat dan salam sejahtera yang asalnya dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta melalui tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan segenap hati dan ketulusan. Kita meminta pengampunan Allah dan pengasihan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengaku kepadamu bahwa kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu. Bahkan kami berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Kami selalu bersungut-sungut sehingga kami lupa mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan
dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkan dan ubahlah hidup kami ya Bapa, jadikan hidup kami baru. Lepaskanlah kami dari kehendak untuk melawan perintah-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nyanyian Jemaat Kidung Keesan 66 ayat 1. Kita masuk dalam berita anugerah, diambil dari Mazmur 32 ayat 5 berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita angkat pujian nyanyian jemaat Kidung Keesaan 95 ayat 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau beberapa saat atau tepatnya beberapa minggu yang lalu, kami telah menyelesaikan pelayanan kami sepanjang tahun 2020. Maka kini oleh perkenaan Tuhan, kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dan saatnya sekarang kami akan memulai pelayanan kami dalam bentuk kebaktian rumah tangga dan kebaktian kategorial di sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah semua yang terjadi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa Surgawi, kini firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama-sama.
Mampukan kami untuk dapat menghayatinya, memberlakukannya, teristimewa menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan ibadah rumah tangga dan juga kategorial yang akan kami lakukan di sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Judul pembacaan kita adalah Kebangkitan Kristus. Firman Tuhan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap dari kita yang dapat merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Kesaan nomor 122 baitnya yang pertama, Di Hatiku Ya Yesus. Jemaat yang sama dikasihi oleh Kristus Yesus, Shalom. Puji Tuhan, jikalau pada hari ini kita boleh menyelenggarakan ibadah pembukaan
pelayanan kebaktian rumah tangga dan kategorial. Sebelum segala sesuatu berlangsung, maka kita tetap mohon kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga semua yang terlibat di dalamnya dimampukan Tuhan untuk dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang pemimpin orkestra yang paling terkenal di abad 20. Namanya Arturo Toscanini. Arturo Toscanini dikenal karena ia memiliki sikap yang penuh kerendahan hati. Mengapa demikian? Karena setiap kali Toscanini bersama dengan anggota orkestranya menyelenggarakan atau pertunjukan orkestra ataupun latihan, maka Toscanini selalu memberikan pujian kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Sampai kepada suatu ketika, saat Toscanini memimpin latihan untuk semua anggota orkestra, di mana mereka baru saja memainkan Simfoni nomor 9 karya Beethoven, maka banyak orang atau bahkan semua orang yang menyaksikan latihan tersebut berdiri dan bertepuk tangan untuk Toscanini di akhir latihan mereka. Lalu apa kata Toscanini? Toscanini berkata, "Saya tidak layak. Yang layak adalah Beethoven yang telah menciptakan karya simfoni yang sungguh luar biasa ini. Toscanini bukanlah siapa-siapa." Dari pengalaman ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kendati pun Toscanini adalah seorang yang terkenal sebagai pemimpin orkestra di abad 20, tetapi ia tidak menjadi angkuh, sombong, dan tinggi hati dengan prestasi-prestasi yang ia telah dapatkan. Tapi justru ia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengatakan, "Saya bukanlah siapa-siapa. Saya tidak layak untuk menerima penghargaan atau pujian, tetapi yang layak untuk menerimanya adalah Beethoven sendiri." Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya kerendahan hati dimiliki oleh seseorang, terlebih ketika akan mengambil bagian dalam pelayanan. Karena pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, demi menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hal yang pertama yang dapat kita pelajari untuk menjadi seorang pelayan Tuhan adalah hendaknya masing-masing kita memiliki sifat kerendahan hati. Firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan tadi dari 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ternyata bagian bacaan kita ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus juga adalah seorang pekabar Injil yang terkenal. Ia banyak menulis surat-surat kepada jemaat dan juga kepada person. Tetapi kita pun tahu bersama bahwa Paulus memiliki masa lalu yang kelam, dan hal itu ia pun sendiri akui sebagaimana dalam pembacaan kita tadi. Dalam ayatnya yang ke-9, Paulus dengan jujur mengatakan, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun demikian dalam hal ini, Allah tidak pernah mempersoalkan latar belakang kehidupan seseorang. Allah justru memakai Paulus dengan cara yang luar biasa untuk memberitakan Injil, untuk melaksanakan pelayanannya, termasuk kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Korintus adalah sebuah kota di Yunani. Korintus adalah sebuah kota metropolitan yang makmur, yang sejahtera. Tapi sayang sekali, penduduknya banyak yang memang memiliki pengetahuan dan berintelektual. Mereka kaya secara materi, tapi mereka merosot dalam hal moral. Banyak penduduk di Korintus terkenal karena
perbuatan cabul mereka karena mereka dikuasai dengan hawa nafsu. Dan juga penduduk di Korintus pun, yang sebagian besar orang-orang non-Yahudi, mereka dahulu banyak menyembah berhala. Kepada mereka lah Allah mengutus Paulus, Priskila, Aquila, dan beberapa orang lain untuk memberitakan Injil di Korintus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Paulus memberikan pelayanan memberitakan Injil di Korintus, Paulus menyadari siapa dirinya, bahwa dia bukanlah seorang yang sempurna. Ia tidak luput dari berbagai dosa dan kesalahan, tapi Tuhan mau memakai dia dengan cara yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, selain kita belajar kerendahan hati yang dimiliki oleh Toscanini, yang dimiliki oleh Paulus, di mana Paulus menyadari tentang masa lalunya yang kelam dengan tidak merekayasa masa lalunya, dengan tidak mendustai orang lain dengan masa lalunya, tetapi justru Tuhan berkenan untuk memakai mereka. Paulus tidak pernah menunggu, Paulus tidak pernah menjadikan masa lalunya sebagai alasan untuk tidak melayani Tuhan. Malah dalam Galatia pasal 2 ayat 20 di situ dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Paulus menyadari, saudara-saudara, bahwa kini kehidupannya bukan lagi milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik, sekiranya itulah yang terjadi dalam diri dan kehidupannya. Ia menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, termasuk segala bentuk pelayanan yang ia lakukan. Kiranya Tuhan Allah yang kemudian memakai dan melayakkan dia untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, belajar dari Paulus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian untuk tidak mencari-cari alasan dalam menyatakan panggilan dan pelayanan kita. Karena Tuhan telah melayakkan kita untuk melayani Dia. Karena Tuhan melayakkan kita untuk melayani sesama kita manusia. Banyak orang yang selalu mengemukakan alasan bahwa mereka tidak punya cukup waktu, bahwa mereka tidak punya pendidikan yang tinggi, bahwa mereka adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak memiliki kekayaan materi, tidak punya kedudukan atau kekuasaan. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan faktor-faktor dunia itu sebagai syarat atau prasyarat untuk menjadi pelayan Tuhan. Memberi diri berarti siapapun kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun diri kita yang bukan orang yang sempurna sama seperti Paulus, kita tidak luput dari berbagai dosa dan kesalahan, kita tidak luput dari yang namanya kecemaran, kenistaan. Tapi mari kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Mari kita memberi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, itu tidak membutuhkan harta yang banyak, itu tidak membutuhkan status sosial dan yang semacamnya. Untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dan sesama, yang dibutuhkan hanyalah kesediaan, hanyalah kemauan, dan juga ketulusan. Itulah yang dibutuhkan sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita dapat melayani sesama kita dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu depan, jikalau Tuhan berkenan, kita akan memulai pelayanan kita, kebaktian rumah tangga dan kebaktian kategorial. Semua pihak akan terlibat di dalam, baik itu penatua, diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, tata usaha, kantoria, organis, editor dalam mengedit rekaman-rekaman video yang diselenggarakan di rumah masing-masing. Ini sebuah tugas dan tanggung jawab yang tidaklah ringan. Di mana dalam masa pandemi virus COVID-19 ini
dalam keterbatasan ruang gerak kita, kita mempersiapkan diri rumah tangga masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia? Apakah kita mau? Apakah kita tulus untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita? Kalau kita bersedia, maka apapun keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kita, Tuhan pasti mampukan agar kita bersedia untuk melayani Dia. Ingatlah, Tuhan telah melayakkan kita. Maka mari dengan sepenuh hati, tidak dengan sungut-sungut, mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati segala bentuk pengorbanan, ketulusan, pelayanan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur kita dan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, saya akan membacakan amanat persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Keesaan 387 ayat 1. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Kita masuk dalam doa persembahan dirangkaikan dengan doa Bapa kami. Jemaat disilahkan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang baik, Engkau sumber hidup kami yang percaya kepadamu. Pada hari ini kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah ini bukan menjadikan kami merasa sombong karena kami memberi lebih, atau merasa rendah karena kami memberi sedikit. Tapi buat hati kami memberi persembahan kami karena kami merasa bersyukur oleh kehidupan dan berkat-berkat-Mu dalam keseharian kami. Inilah syukur kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Segenap kekasih-kekasih Tuhan,
Kita akan bersama satu di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena betapa baiknya Engkau yang telah menuntun perjalanan hidup kami dari hari ke hari, sehingga saat ini kami boleh tiba dalam ibadah pembukaan pelayanan kebaktian rumah tangga dan kategorial. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah melayakkan kami untuk boleh tiba di hari ini. Dan selanjutnya, sebelum kami memulai pelayanan kebaktian rumah tangga dan kategorial, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memampukan kami, yang melayakkan kami, yang menuntun dan menyertai kami, sehingga segala bentuk pelayanan yang kami lakukan di sepanjang tahun 2021 ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Ialah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, karena Engkau telah melayakkan kami untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami manusia. Maka biarlah kami boleh mengingat untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Ingatkan kami ya Tuhan, untuk dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati, ketika kami memiliki kemauan, ketika kami memiliki kesediaan, ketika kami memiliki ketulusan untuk melayani Engkau dan sesama kami manusia. Mampukanlah seluruh anak-anak Tuhan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang akan dikerjakan ini. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Maka sejahterakanlah kehidupan seluruh umat-Mu. Jawablah semua doa dan permohonan yang disampaikan, dan penuhilah setiap kebutuhan umat-Mu. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami juga berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Engkau jauhkan dari segala bencana, mara bahaya, sakit penyakit, kuasa kegelapan, dan hal yang sia-sia. Sehingga seluruh jemaat Tuhan tetap hidup dalam damai sejahtera Allah, tetap hidup dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Sehingga kami tetap rindu untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah daripada kami untuk selalu mengutarakan alasan-alasan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kami selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kami selalu boleh mengambil bagian untuk menghampiri hadirat Tuhan dengan pujian, dengan pemberitaan firman, dengan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu untuk segala tugas dan tanggung jawab usaha yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Berkatilah ya Bapa semua hal yang berkenan bagimu, sehingga kehidupan seluruh jemaat Tuhan semakin hari semakin sejahtera. Bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, berkenanlah kiranya Engkau memberkati makanan minuman, penanganan dari keluarga, dari pihak medis, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga mereka pun boleh disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena masalah pekerjaan, pendamping hidup, kerinduan akan kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, bahkan pergumulan-pergumulan yang lainnya, biarlah Engkau Tuhan turut campur tangan. Biarlah Tuhan yang selalu diandalkan oleh seluruh umat-Mu, sehingga semua masalah dapat diselesaikan dengan baik, dan nama-Mu yang senantiasa kami puji dan muliakan. Kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Sempurnakanlah sukacita dan kegembiraan mereka ya Bapa, sehingga mereka pun boleh selalu mengandalkan Tuhan, selalu mendahulukan Tuhan dalam melanjutkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepadamu bagi anak-anak kami dalam masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Kami tentu memiliki harapan yang besar, sekiranya mereka menjadi generasi penerus yang membanggakan Tuhan, membanggakan keluarga. Maka biarlah Engkau senantiasa memberikan ketekunan, dan anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang selalu menghormati orang tua, yang selalu taat dan setia dalam memperlakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Maka dimanapun mereka berada, berkat-Mu, pemeliharaanmu senantiasa nyata di sepanjang hari hidup mereka. Ya Tuhan, Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana,
baik itu jatuhnya pesawat Sriwijaya, baik itu bencana yang terjadi di Jawa, yang terjadi di Sulawesi Barat, yang terjadi di Sulawesi Utara, bahkan di tempat-tempat yang lain. Tuhan, kami sungguh prihatin, kami terenyuh melihat kesulitan pergumulan yang tengah dihadapi oleh saudara-saudara kami. Untuk itu ya Bapa, teguhkanlah iman percaya dan pengharapan mereka. Bahkan Engkau memakai anak-anak-Mu untuk menyatakan solidaritas, rasa simpati dan empati, untuk memberikan dukungan, sehingga saudara-saudara kami boleh diringankan dalam menghadapi bencana yang baru saja mereka alami. Biarlah semua kami ya Bapa, umat-Mu di seluruh dunia ini selalu berserah diri kepada Tuhan, selalu bertanya apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini, sehingga kami tetap dapat memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan juga memelihara hubungan yang baik dalam lingkungan dimanapun kami berada. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu untuk pergumulan yang masih terus kami alami, yaitu karena pandemi virus corona. Tuhan, kiranya Engkau selalu hadir sebagai tabib yang berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan anak-anak-Mu yang terpapar virus corona. Tuhan, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Berkati pemerintah kami, berkati tenaga kesehatan, tenaga sukarelawan yang memberikan penanganan medis. Tuhan, jauhkan mereka dari penyebaran virus ini. Tuhan, berkati segala bentuk pengabdian dan tanggung jawab mereka. Tuhan, menyertai dan melindungi, bahkan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan, terlebih APD, sehingga mereka pun tetap boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami menyerahkan sepenuhnya perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau bertindak selaku gembala kami yang baik, yang menuntun dan memelihara kehidupan kami dari hari ke sehari. Inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Tuhanlah yang menyempurnakannya, karena bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Kesaan nomor 765 baitnya yang pertama. Kasih Tuhan meliringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Firman Tuhan telah kita renungkan, mari kita hayati, kita pelihara, dan kita menjadikan motivasi untuk terus melayani Tuhan, melayani sesama, karena Dia yang telah melayakkan kita. Arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita, ibadah pembukaan pelayanan kebaktian rumah tangga dan kategorial. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita untuk terus melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Shalom.